Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ikrail Fatir samawati wal alimil ghaib la syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhlifa fi minal bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa sultan awliya gausul a'zam qutbul alamin sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karomah din wa dunya wal akhirah wa bi barakatina al mukarram Sayyidi Syekh Abdul Rahman sumanahtim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arbab dikorikom Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Abu Hasan Al-Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Sari Syafati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Abu Fadl Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Fadl Al-Qudusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Sa'id Mubarak Al-Mahdumi wa Sultan Aulia Kutubur Rabbani Gausi Somadi Asiri Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izazah wal Karam Fidin wa dunya wal akhirah wa sayyidina Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Atab wa sayyidina Syekh Samsudin wa sayyidina Sarafuddin wa sayyidina Nuruddin wa sayyidina Waliyuddin wa sayyidina Syekh Isamuddin wa sayyidina Yahya wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Abdul Rahim wa sayyidina Usman wa sayyidina Abdul Fattah wa sayyidina Muhammad Murad wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Ashambas wa sayyidina Abdul Karim Tanara Banten wa sayyidina Solihun Benteng wa sayyidina Abdul Khair Rio Jambu wa hadirus Abdul Rahman wa usulihim wa kirim wa silsilatim wa akhidin anum Allahumma al-farhijab tahlil tamlil qalibal muridin malatoib bihamdiku anur min masyarul kiram abun bi barakatim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kak Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Fatihah yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari Rajab awal sampai akhir semuanya dikabul dan diterima. Kita usulkan kepada Abah Guru, mudah-mudahan jadi amal soleh. Mudah-mudahan jadi futuh hati kita seperti orang-orang arif billah, karena ini perintah wali mursyid. Mudah-mudahan kembali karomah barokahnya kepada kita semua. Andai kita sakit, penyakitnya diangkat. Andai kita kekurangan rezeki, rezekinya ditambah. Andai kita dagang bisnis mudah-mudahan lancar dengan apa yang kita lakukan di bulan Rajab, karena doanya ijabah dengan barokah karamah Abdul Rahman. Mohon apapun yang kita hajatkan dan kita masukkan di kubur di barokah wal karamah Abdul Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Abah ini
ajaran yang unik, yang gak gampang untuk dipahami dengan akal zuhud, akal syariat kita. Makanya Abah Guru menanamkan itu latifan nafsi. Latifan nafsi ini disebut jiwa Muhammad. Di dalam latifan nafsi itu ada doa Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatul muqarrabin wa amir istirahat fitrika wa qalbi bi hasyatika wa siri bi ta'atika sallallahu alaihi wasallam. Dari doa atau munajat itu maka murid-murid Abah kasih paham. Nah, ada jiwa Muhammad, gedungnya Muhammad. Nah, ini di sini. Gedungnya Muhammad itu disebut insan insan kami. Allahumma ja'al fi qalbi nurun wa fi sam'i nurun wa fi basari nurun an yamini nurun an shimali nurun wa min baina yadaya nurun wa min fawqi nurun wa min tahti nurun wa adin nurun yaumal qiyamah. Tambah lagi itu murid Abah untuk nyala ini. Jadi sebenarnya murid Abah itu sudah diberikan doa tersebut untuk menangkap hal-hal yang rohani. Karena tadi ajaran Abah ini nggak bisa dipahami oleh akal syariat. Nah, supaya ajeg otak kita nih, otak benak nih kan otak benak nih akal. Kalau akal doang, ya udah akal-akalan. Makanya dikasih. Sini ada cahaya nanti. Cahaya dari sebutnya cahaya kemanusiaan. Kalau alam amri itu memang nur ketuhanan. Nur ketuhanan itu memberikan cahaya kepada kemanusiaan. Ini alam kholqi. Ini alamul amri. Ini alamul amri ini yang alamul amri. Jadi di latifah qalbi nanti baru siri qalbi. Itu yang harus kita tahu. Jadi disitulah bahwa murid Abah itu berbeda sama orang umum. Kenapa berbedanya? Karena alam mikro kan kecil ya. Makro di luar. Nah, kita ada yang disebut alamul amri itu alam gaib, alam malakut. Yang disebut malakut Jabarut Laut itu ini sebenarnya ada di sini di latifah tadi. Nah, inilah alamul amri yang disebut nur Tuhan, nur ketuhanan, nur Allah menerangi nur Muhammad ya. Nur Muhammad. Alamul khalqi juga sebetulnya Allah nurus samawati wal Allah cahaya atau menerangi kalau terjemah. Yang disebut samawati wal ardi itu bukan langit bumi yang seperti kalian. Samawati ini 5. Kalau ardi itu ini tanah yang unsur 4 ini. Air, api, angin. Apa itu? Air, api, angin, tanah. Ini 4 unsur manusia. Maka dalam ajaran Abah Guru ketika orang-orang yang sudah khalwat diberikan kata-kata hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidiyaya, hasbiyallah lima ahamani, hasbiyallah liman bagu alaya, hasbiyallah kadani bisuin la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya bacaan itu nanti buat kehidupan berhidup di masyarakat. Hasbiyallah lidini, cukuplah Allah bagiku dan agama. Masalah keagamaan di Abah ini diberikan salah satunya paham tentang latifah qalbi tadi. Makanya di dalam latifah qalbi tadi setelah kita zikir 100, katakan kalau yang udah Allah 5.000, apa kata Abah? Itu nanti buat bekal ketika dia turun ke dunia.
Karena ketika kita zikir khafi di latifah qalbi itu masuk ke alam gaib. Ini yang kita zikir khafi itu masuk ke alam gaib. Makanya disitulah yang harus kita bayangkan bayangin guru yang sebut Robito mursyid, maka tunggu tuh rahmat Allah, rahmat mursyid maksudnya. Kalau udah bahasa Allah, rahmat Allah, yaitu maksudnya mursyid. Jangan salah pemahaman ya. Rahmat Allah bagaimana masuknya? Nah makanya kata Abah, rahmat Allah itu nanti turun ke guru dulu, dari guru baru disebar ke murid. Seperti itu. Makanya ketika kita yang khalat tuh dapat hasbiyallah ini, itu nanti dikasih pemahaman agama yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Gitu. Hasbiyallah ini cukuplah Allah kan? Itu kan bahasanya Allah. Hakikatnya siapa? Guru. Keagamaan kita nih, kan kita kadang ada yang dari bukan pesantren, dari ini. Tapi ketika zikir di latifah qalbi itu nanti kasih paham gitu. Oh ini ya yang dulu kita nggak paham jadi paham. Itulah hasbiyallah di sini. Karena yang qalbi itu kata Abah nanti buat ibadah menuju Allah, itu di latifah qalbi. Makanya kita disuruh zikir kan. Dari zikir tadi dikasih paham. Yang tadinya kita nggak paham jadi paham. Ilmu Abah. Jadi nggak perlu nyari-nyari keluar. Dengan kita dawam istiqomah menghadirkan lafaz Allah ya, huzurul qalbi maulud itu lafaz Allah mulazamah itu nanti dikasih paham yang disebut bahasanya ilmu ladunia atau ilham. Makanya sebenarnya murid Abah pasti cerdas karena apalagi yang sudah 7. Jadi nggak perlu. Maksudnya kalau kita baca-baca di luar itu, ya itu mah cuma buat wawasan gitu. Tapi intinya ada di sini. Tanaman guru itu, tanaman mursyid hasbiyallah lihi. Cukuplah Allah dan keagamaan, tentang keagamaan pasti kasih paham sama Abah tuh. Asal kita istiqomah. Wah, saya bukan dari pesantren, orang yang nggak bisa baca Quran dia bisa, karena dia sering zikir. Karena zikir itu pintu bisa ngebuka ke hal-hal yang lain. Nah dari zikir kan, hasbiyallah di dunia ya, nah itu cukuplah Allah bagiku dan duniaku. Artinya kalau kita perjalanan ini yang mencukupi ya bahasanya ini Allah kan, ya guru itu berperan juga. Bagaimana dengan malaikat Mikail? Ya kan? Orang-orang umum kan Mikail pembawa rezeki. Ya kalau di ranah mursyid, tarekat itu mursyid yang mengaturnya mursyid. Makanya ada tanbih apa? Masalah dunia sekedarnya kan, nggak boleh lebih. Kenapa? Kalau lebih ya itu pada loncat. Nah, banyak orang yang la tuhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Harta maupun anak itu bisa ngerusak zikir kita. Zikir yang ditanam oleh guru. Karena kita ditanam di latifah tadi, kita dipantau sama Abah. Jadi latifah kita itu nggak berdiri sendiri. Tapi yang hakikatnya yang bisa zikir latifah itu siapa? Guru. Kita mah cuma tasbih aja diutak-utak putar-putar. Nah, di situ toreko ngakui dia apa guru. Itu yang susahnya kan ngaku. Udah punya latifah qalbi, kasih paham. Padahal mah itu adalah peceretan anwar cahaya dari guru. Makanya orang toreko walaupun awam walaupun bodoh itu nanti dikasih paham. Nah masalah keduniaan pun begitu. Kalau kita kan dibatasi, nah, akal kita main kok dibatasi. Ya oke lah cari dari pagi sampai malam dah. Ujung-ujungnya gimana? Habis-habis juga kan? Nah,
makanya dibatasi. Jadi masalah dunia, khusus masalah dunia sekedarnya. Benar nggak? Ada di tanbih gitu ya? Iya. Kenapa sekedarnya? Karena dunia ini akan membawa seorang murid toreko lupa dengan tugasnya, dengan wiridnya. Apalagi sudah pada datang tamu. Nah, kalau udah tamu pada datang, lupa nggak wirid? Oh, kok biasa. 165 tarikan 3. Biasa mau khotaman kena tamu. Banyak tamu gimana? Akhirnya apa? Gak khotaman. Nah makanya ketika si murid belum sempurna, jangan berani-berani buka gitu. Karena itu jadi sumun khotirun, racun yang akan membunuh perjalanan dia. Akhirnya timbulnya tipu-tipuan. Akhirnya tauma kepada apa yang ada di tangan manusia. Wah, tamu datang masih duit 5 juta kali 10 juta gitu harap-harapnya. Akhirnya bahasanya tasono, dibikin-bikin lah segala air segala inilah. Itu murid toreko yang bahayanya seperti itu. Tasono itu dibikin-bikin. Gini loh. Padahal rekayasa iya belum sempurna. Kalau belum sempurna ya seperti itu. Makanya disempurnain dengan zikir kita jahar, hobi, siri yang udah khotaman terus. Ya kalau murid sudah sempurna juga mau ngapain lagi? Kita nih sebelum sempurna kita nyari kemana-mana gitu. Segala rencana ini. Setelah disempurnakan sama mursyid, sama dunia benci gitu. Disempurnain nih sama abah nih dengan zikir jaharnya matang, kopinya matang. Yang dulu kita rencana ini ya dirubah sama abah, malah karohatu dunia, benci sama dunia. Kenapa? Karena dia udah asik di alam hakikat. Jadi ini karena kita kehijab kan, pengen dong ini. Coba kalau udah dibukain sama apa? Kalau dibukain misalnya seret aja kan, kisah dibuka kaskus set. Kalau sekarang kan gitu, ada orang melihat toreko, bisa ngeliat goib, bisa terbang, ya kan? Bisa apa lagi? Bisa ngedengar omongan orang dari jauh, bisa dengar hati orang. Itu karomah hisiyah. Karomah berupa zohir itu mah. Itu mah nggak usah toreko sebenarnya. Ibadah aja, sholat 5 waktu atau sholat sunnah didawamin, jadi bisa terbang. Karena itu namanya karomah hisiyah. Nah, nanti karomah maknawi itu yang dicari. Karomah maknawi itu harus istiqomah. Sebenarnya orang bisa terbang, bisa ini, itu karomah hisiyah. Nggak usah orang toreko, nggak usah wali, orang Buddha yang pelajaran Buddha Hindu aja biksu bisa. Macan aja bisa tunduk sama dia kan? Masa macan diangon sama dia? Nah, sebenarnya toreko itu intinya yang kita pelajari abah adalah taholi, tahali, tajali. Taholi itu ngebersihin akhlak-akhlak yang kita jelek. Tahali itu menghiasi. Jadi toreko kalau sudah tahali ya, berarti dia belajar tuh menghiasi perilaku dia, kata Imam Ghazali. Nah kalau udah tajali, ngomelin orang, dikatain orang, diam. Tajali itu inkisaf, kebuka. Ini disebut musyahadah. Bahwa kudroh irodah Allah itu udah bersama dia. Nah, kalau kita kena di bawah bimbingan guru, berarti apa? Kelakuan jiwa Syekh Abdurrahman gitu. Karena kita di bawah bimbingan mursi. Nah, nanti toreko itu ya buahnya tajali. Itu namanya hakikat.
Nah kalau orang toreko udah dibenci, dikatain, begini, diem. Tapi yang tadi perilaku guru itu nempel di kita. Pada hakikatnya asli kita itu sebenarnya pengennya amaroh. Karena kita dikasih zikir tadi peredam, zikir jahat, zikir hobi, atau melakukan perintah guru, tiba-tiba kita sudah nggak ada emosi. Emosi manusia pasti ada, cuma nggak emosi kayak sebelum toreko. Lebih banyak diem. Kalau sudah musyahadah kita nggak sejauh yang disebut marifat guru. Nah, kalau udah marifat guru malu sebenarnya. Ilmu guru amal itu marifat guru aja udah malu. Guru yang hadir. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Rasul, nyontohnya ke Abah aja. Bagaimana kita supaya bisa melakukan perilaku Abah, sedangkan sebagian ikhwan belum melihat Abah, ya kan? Nah, dari melakukan zikir jaharnya yang diijazahkan oleh Badal Talqin Abah, zikir hobinya, nanti murid Abah itu akan melihat, oh tiba-tiba perilakunya berbeda, jadi baik gitu. Itu buah dari toreko, tahali, tajalli. Kalau tahali itu proses ngelawan malas, itu tahali itu. Lawan ngantuk tahali itu. Termasuk tahali apa? Ngelawan ketika perintah guru. Nah, sedangkan nafsu malas. Kayak sholat rajab ini kan, itu mah nggak wajib, nggak terlalu ini sunnah gitu kan. Nah, posisi si murid tahali itu dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan guru. Karena apa? Karena nanti bentuknya tahali menghiasi diri dia. Jadi kita nih diperintah sholat rajab sama Abah kan. Secara ininya orang ahli hadis di luar dibilang bid'ah. Tapi kan bid'ah hasanah. Yang kita lakukan bukan main judi tapi sholat. Apa yang dibaca kulhu, yang dibaca kuliah. Nah, itu namanya. Yang dimaksud bid'ah itu sesuatu yang tidak bertentangan kepada aturan agama. Yang disebut bid'ah dolala atau saya itu yang bertentangan agama. Kan kata hadisnya orang-orang salafi itu, kalau bukan dari saya, raddun. Sesuatu yang laysa min amrina bahwa raddun, yang bukan dari perintahku katanya, itu ditolak. Makanya penjelasan ulama dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, selama itu tidak melanggar agama. Dari kita sholat rajab di kitab Gunjah Abdul Qadir kan ditulis tuh, sholat rajab terakhir 10, Jumat 12 ya kan. Di luar nggak ada itu. Dan di toreko, karena ini ada perintah guru, kita laksanain nggak? Nah dari melaksanakannya itu nanti posisi si murid itu mulai menjajaki sikap tahali. Jadi mengikuti perintah guru mursyid itu bentuknya apa? Sikap tahali. Nah dari tahali itu baru tajalli, ada hasilnya. Kan orang mah khotaman yang wajib aja, khotaman wajib. Sedangkan sholat rajab enggak, katanya gitu kan Ikhwan. Selama kan seperti itu. Padahal itu sesuatu yang diperintahkan guru mursyid, kira-kira menunjukkan apa? Cara adab toreko loh. Mesti nggak itu? Makanya dalam usul fikih, la yatimul wajibu bahwa wajibu. Sesuatu itu tidak akan sempurna yang wajib tadi kecuali dengan sesuatu tadi. Jadi perintah guru, Abah nih Syekh Abdul Rahman, para ikhwan nanti bulan Rajab jangan lupa, ya kan? Nah, apa yang diperintahkan Abah itu kira-kira memberikan efek positif gak? Nah nanti posisi si murid lah yang disebut tahali ketika mengikuti. Nah ngelawannya nafsunya itu namanya taholi. Ketika dia melaksanakan sholat seperti tadi, itu berarti udah bentuk sikap si murid sedang bertahali.
menghiasi dirinya gitu. Nah nanti tajalinya guru yang memperlakukan kita jadi baik, jadi adem, tenang gitu. Bagaimana mau tenang jiwanya? Bagaimana mau tenang hatinya? Perintah guru aja dilanggar. Nah balik lagi, Iwan yang pikirnya dangkal. Kita kan harus perintah Allah dan Rasulnya, ya kan? Intanajatum faradu ila wa rasul. Quran hadis gitu, orang salafi. Kita ini bukan masalah ke Quran hadisnya, yang ujungnya itu kembali ke ulil amri minkum. Makanya Ikhwan-ikhwan yang sudah melaksanakan perintah guru selama sebulan ya, sebulan lah katakan ya, 4 kali pertemuan apa? Itu tidak ada kerugian, tidak ada sesuatu yang rugi, tapi Abah akan memberikan hadiah atau pemberian dengan bahasa tajali Abah ya. Kita belum bisa tajali. Abah guru bisa tajali apalnya, tajali sifat, sunud zatiyah ada semua. Nah, nanti ikhwan tadi mulai dia di apa, karena di Toreko itu mursyid yang memperlakukan kita. Kenapa murid Toreko jadi baik, jadi begini? Abah guru. Karena apa? Ngelihat si murid itu ikutin perintah guru enggak? Jadi jangan samain di syariat. Nisfu Saban. Nah itu kan sunnah. Dia mah yang wajib aja. Tapi di Toreko nggak begitu. Ketika nanti kita ngalasan Nisfu Saban 100 rakaat, apalagi nanti berbarengan dengan Khotama. Nah di situ murid dituntut taholi, dituntut tahali. Hasilnya tajali nanti dari guru. Ilmu guru, amal guru, marifat. Nah, marifat guru. Ini kan banyak murid Abah Buboro taholi, Buboro tahali. Belum apa-apa aja udah, waduh, bayangin. Jadi kalau sudah jadi murid Toreko, bahasa taholi itu kan menjauhi hal-hal yang jelek, sifat-sifat yang tercela. Itu namanya taholi. Dari rumah malas ke sini. Nah, kita bertaholi itu. Wah, ini perintah guru. Nah, datang ke sini namanya tahol, ngelawan. Harusnya gak datang gitu loh. Ketika dia melakukan di sini sholat atau khotaman, apalah jika di sini, itu namanya proses bertahali. Proses bertahali itu mulai menghiasi diri. Ya kalau kita cuma menghiasi diri, bagaimana menghiasi diri kita? Nah disitulah rohani guru bermain. Coba menghiasi diri kita bagaimana? Ayo, gak bisa. Maka guru mursyid itu ngebimbingnya pakai apa? Ruhani. Apa sih ruhani? Ya dengan karomah abahnya. Orang bandel, orang kurang aja jadi baik gitu. Karena ngikuti Maka murid yang benar itu nggak ada berpikir kayak Pak Ripto datang. Saya kayaknya nggak datang, nggak punya duit. Gitu. Maju pakai duit, jalan aja. Itu namanya emang di sini dibebanin enggak kan? Artinya datang aja dia selalu. Wah, saya nggak datang nih, nggak ada ini. Tapi jalan-jalan bisa dia. Ya memang seperti itulah kapasitas murid-murid Abah, jangan disalahin juga. Emang baru sebatas itu paham. Jadi ketika Anda meninggalkan malas, itu namanya taholi. Datang ke sini tuh taholi, dalam posisi kita di taholi. Nah ketika kita melakukan perintah guru, berarti kita bertahali, menghiasi di diri dengan zikir, dengan khotaman. Nah tajalinya yaitu sebut marifat guru, hakikat itu. Jadi murid Abah itu bisa berubah dari madmumah ke mahmudah. Itu semua ada perilaku atau ikut campur guru. Coba kalau kita zikir sendiri tanpa robito ke Abah,
Ya tetap aja begitu-gitu aja. Ayo zikir di umum, zikir, tetap aja begitu. Tapi dengan kita robito Ka'bah, apapun jumlahnya atau rokaatnya, itu akan menjadi ringan. Makanya perlulah si murid dalam mengamalkan ajaran Torekoh harus robito mur. Nah, robito mur itu bertawajuh, membayangkan wajah guru seakan-akan depan kita gitu. Ini abah di depan kita. Kalau abah udah depan kita khusyuk nggak? Malu dong. Nah, itu ada robito seperti itu. Membayangkan wajah guru. Kenapa kita harus membayangkan wajah guru? Dengan membayangkan wajah guru, kita jadi malu gitu. Secara zahir, iya abah di depan kita. Kan nggak mungkin ngebayangin Allah depan kita kan? Nah, dari situlah maka dalam ilmu Torekoh, robito itu membayangkan suratu syekh guru. Nah, dari membayangkan wajah guru, karena guru itu pintu untuk mengenal Allah. Wa babul ladzi yadulu minhu. Guru itu pintu gerbang untuk orang makrifat mengenal Allah. Makanya nggak bisa orang mengenal Allah itu tanpa guru rohani. Paham kan tahalli tajalli itu namanya tasawuf. Nah, tajalinya kan tajalli itu musyahadah. Kalau kita memanakan musyahadah zat Allah, jauh lah kita. Musyahadah siapa? Syekh guru. Jadi nanti ketika kita musyahadah, perilaku abah ruhaniya itu menembus ke kita. Kalau mau godok cai itu kan air. Kalau mau godok air ada apa ini? Wah, itu karoma abahnya. Tiba-tiba kita jadi tenang. Kok jadi begini ya? Kok jadi gini gitu. Itu tajalli itu. Nah, akhirnya nampak. Tajalli itu walaupun abahnya di kuburan, tajallinya masuk. Ada Syekh Abdul Rahman gitu. Kan abah udah dikubur jasadnya, tapi kan tajalli itu apa? Kebuka, guru ada di hadapan. Nah, itu kan kalau guru di hadapan kita atau membayang wajah guru, itu adalah wasilah alat. Karena guru itu nanti untuk mengenalkan kita kepada Rasul, kepada Allah. Sama perintah-perintah kita nih sebulan. Nanti ada perintah ini. Kalau murid diperintahkan begitu aja, nggak mau, ya bagaimana mau proses dia masuk? Sama utama dong yang wajib nih. Jadi mursyid itu mengajarkan kepada kita patuh. Bukan hanya ilmunya aja, tapi amal. Ketika ilmu amal itu jangan bisa kita juga, tapi bisa guru. Nah, itu di Torekoh seperti itu. Fungsinya apa sih? Ilmu guru, amal guru, kemarifat guru. Ya iya. Di Torekoh itu cacat kalau bisa dia. Ya pengakuan ego gitu. Kalau Allah ego wajar, Allahu somad. Kan Allah mau Allahu somad itu ego. Saya ini tempat berlindung, saya ini tempat meminta. Nah, karena kita di ranah murid atau mursyid, berarti Allahu somadnya ke siapa? Guru. Ini doktrin-doktrin seperti ini pelajaran kemursidan, Torekoh. Torekoh itu berbeda dengan pelajaran syariat. Kalau syariat ngamal sendiri, minta pahala, minta padahal dia bisa sholat karena siapa? Allah. Perbuatannya perbuatan siapa? Allah. Nah, kalau di Torekoh nggak ada seperti itu. Tapi yang ada tahalli, tajalli, atau dengan definisi dari Naqsabandiyah dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'adawami hudurul qalbi ma'allah. Hudurul qalbi ma'allah itu hadir kita bersama guru. Kun ma'allah fa ilam tastati ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah, hati kita nih. Kalau kamu belum mampu, gampang cari yang sudah bersama Allah. Kamu nanti nyampe. Berarti siapa yang gantelnya? Guru.
Guru kita siapa? Abdurrahman. Itu intinya mah toreko begitu. Jadi apapun yang diamal kita, sholat 5 waktu, nanti puasa apa, semuanya guru. Makanya orang syariat mah beda paham. Jadi sholat kita 5 waktu itu harus ada kaitannya ke guru. Kalau sholat 5 waktu nggak ada kaitan ke guru, mau sholat jungkal bertahun-tahun itu nggak bakal berefek. Makanya guru itu perlu. Nih buat khusus murid toreko. Jadi murid toreko nggak bisa langsung ke Rasul, jauh. Langsung ke Allah, aduh jauh lagi. Nah, ranah toreko berarti kita ke siapa dulu? Nah, yang benar itu, kan saya selalu ulang-ulang tuh. Guru itu wasilahmu ilallah, baru ke Allah aja. Baru ke Allah, belum sampai ke Allahnya. Wa babul ladzi ya dulu minu dah. Bah, guru juga pintu. Nah, jasad mursyid itu pintu. Nah, mursyid punya hak peto. Muridku, kalau kamu zikir la ilallah, kamu masuk surga karena aku. Kan kalau dilihat secara orang syariat, emang dia siapa? Kalau murid abah zikir la ilaha illallah, ngamalin, selamat masuk surga. Sama zikir hobinya diamalin. Kalau orang-orang syariat pakai akal apa? Emang dia siapa? Benar nggak? Nah, itu akan bertentangan. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah sampailah kita di akhirat. Rajab masuk Sa'ban. Ya kan, Sa'ban berarti besok ya? Iya. Besok kan tanggal 1 ya? Iya. Yang holwat Besok yang nanti. Besok lah. mengulas. Maghrib. Yang holwat nih, yang udah holwat mengulas. Malam masih ada tuh. Malam nanti mana waktunya mengulas. Ya udah ngulas semalam beres. Dari 5.000, 1.000, 3.000. Jadi namanya saya nyontoin kan. Nyontoin ke yang udah holwat. Nggak ngomong doang aja. Habis yang udah 5.000 mau tambah bareng di Pak ini dong. tidur bareng-bareng. Jikir bareng-bareng mah tidur, orang utamanya tidur. Berat. Kata berat. Ya, ini Ya itu kita nyenderin ke guru. Ya kalau kita memang 5.000 mikir kan 5.000. 5.000. Tapi alhamdulillah nggak ngantuk itu dikasih. Berarti diizinin sama guru. Alhamdulillah. Mulas. Artinya saya bukan ngomong nyontoin, bukan riak. Buat apaan riak? Nyontoin. Kalau udah ngomong berarti nyontoin tuh. Jangan dibilang riak, pengen dia ngapain? Ya itu istrinya Bang Marwan. Iya. Kan kita suruh doa apa? Allahumma tahhir lisani minal wa qalbi minan wa amali minan Ria. Iya itu. Ngapain ria-ria? Kalau nama pembimbing nyontoin tuh. Kalau mau ngelakuin ini malam terakhir nih. Masih Rajab kan? Iya, 5.000. 5.000. Udah ngomong bisa 5.000. Iya, 5.000 aja. 1.000 doang. 5.000 gampang. 2:30 beres. 5.000. 2:30 beres kopinya. Pinter kan ini. Jaharnya Joharnya 20.000. 4.000. 4.000 kalau yang awam. Kan udah dihapus 1, 2, 3 udah hapus kata Abang. 1. Itu masih berlaku. Jadi orang-orang yang lama ngaku, saya udah kalau 3. Kan udah dihapus 1, 2, 3 dihapus. Garis 1. Itulah nanti ilmu Nabi Khidir. Nabi Khidir tuh kita ketemu tuh ilmunya. Ya kan? Zikir 4.000. Setelah hobi memang enak karena kita pernah ngalamin. Coba yang belum ngalamin ya. Ya kan? Muntir. Mungkin. Untungnya tasbih disogi yang 1.000 enak. Shot. Dulu kan panjang kan sebrot. Ya. Shot. Shot. Jadi yang udah kholwat masih ada waktu malam terakhir nih. Yang udah kholwat itu mah terserah ya namanya mulas. Bukunya juga nggak tahu di mana kan. Bukunya.
Khotam. Ntar khotaman kan terakhir penutup Selasa ya, Februari ya, tanggal 1. Dua. Nah, iya. Nah, sebelum saya ngomong, saya alhamdulillah beli lah gawat tap, tembusin yang berat relatifnya 16.641, karena tasbihnya 1.000 masih kebantu. Coba kalau tasbih begini pusing. Saya bikin 165. Tarik serot. Ya khotaman kalau terbiasa dengan full, ya nggak ada capek. Misalnya mau khotaman simpul ya bisa, ya cuman pasti begini-begini. Ya kesini sih mudah, sholawat 100 mudah kan ya. Al-Masud 80, sholawat lagi 100, tarkuhnya 500. Dari kulhu aja kan lama itu. Sampai ya nanti ngiler. Nah, ya lagi. Kalau barang-barang ya pasti ngantuk loh. Hawa, sebabnya hawa kan. Belum apa-apa udah nguap dulu. Nah, itu riado. Namanya riado. Bagi orang khalwat, intinya di ajaran khalwat itu di Abah mah. Kalau pengen kita kebuka, nggak usah kebuka ngeliat goib sih. Nanti ilmu laduninya itu dikasih. Kan ilmu laduni ya Nabi Khidir itu kan. Cara belajar sama Nabi Khidir, di Barokah Khidir, Mujizat Khidir, Ruh Khidir Sa Abdurrahman. Nah kembali tadi asbiyallah li dunia ya. Makanya murid Abah itu dicukupi sama Abah sendiri dunianya. Mau lebih bagaimana pun nggak bisa. Hasbiyallah liman bago. Ah, raya itu di masyarakat tuh. Cukuplah Allah bagiku, dan orang yang pengen berbuat zolim, bago itu membuat zolim kepadaku. Zolim itu apa sih? Menikam dari belakang, gawein kita, suruh mati tapi nggak mati-mati, kan bingung tuh. Kan hasbiyallah liman bago Allah ya. Kan orang luar pengen zikir kayak gitu nggak suka kan? Karena berbeda. Wah sombong tuh, gue gawe ini. Nah, di Abah ada tuh senjatanya, buat ngebalik itu. Hasbiyallah liman bago, ngebalikin. Kita nggak boleh nyerang, dibalikin aja. Ibarat apa nih? Gamparing apa nih? Panah. Mau ini ada penghalang. Hasbiyallah liman bago ya guru lah. Hasbiyallah man kadane bisuin la haula wala quwwata, itu banyak di masyarakat tuh. Hasbiyallah liman kadane bisuin, cukuplah Allah guru ya. Cukuplah guruku Syekh Abdurrahman sebagai benteng, bahasanya begitu. Ketika ada seseorang hendak hampir, kada itu hampir, kada yakidu. Yakidu apa? Ya apa? Yakidul barku yahtopu, ya kan? Yahtopul barku, yakidul barku, yahtopu, hampir aja. Yang namanya kilat atau petir nyamber. Yang di Al-Baqarah itu ada kan. Nah murid-murid Abah yang udah Allah dikasih itu. Jadi bukan ngomong doang. Kalau ngebina ngomong doang mah gampang. Artinya orang ngebina itu berarti harus membawahi murid-murid Abah yang dibawahi. Ya kalau ngebina-bina doang gampang aja sih, ngemeng-ngemeng doang. Tapi kan dia harus ini riado. Makanya kita perlu persatuan seperti itu. Jadi murid-murid yang bandel-bandel yang males, ya seenggaknya ke serok lah. Kalau ibarat remis apa ikan tuh ke serok ya. Ikan. Ya kan di Ciputat banyak murid-murid yang bandel ya. Pengen majlis mandiri, istiqomah baru sekian bulan mundur. Ngomelin kapok. Ya itu seperti itu. Bar. Apa kita mau diam aja? Ya kan sebenarnya apa ya, tuntutan moral. Kan murid-murid Abah di sini kan banyak ya yang mereka malas. Emang yang dituntut siapa? Pembinaannya sama Abah guru. Tapi kan kita nggak bisa maksain mereka.
Siapa tahu dengan kita riado mereka balik lagi. Makanya biar dikasih apa dulu, jedotin kanan kiri baru balik dia. Kalau belum dijedotin kanan kiri, murid Abah gak bakalan sadar. Kan ada orang supaya dia ibadah itu di dalam hikam, maka dia di ujiannya kayak ditarik pakai rantai gitu. Biar apa? Biar jiun, biar kembali. Nah, kita yang istiqomah mudah-mudahan lanjut istiqomah. Amin. Istiqomah itu tajribu karomah, akan mendatangkan karomah bil istiqomah. Karomah itu dengan istiqomah. Cuman karomah itu kan wali itu punya 1000 karomah, alfu karomah. Jadi karomah itu baru ininya doang, pintunya, belum ke dalamnya. Makanya dibilang karomah itu haidurijal. Kata saya Sultan dalam kitab ini, karomah itu haidurijal. Karomah itu bisa aib. Masa laki-laki haid? Ada nggak laki-laki haid? Itu karomah itu, al-karomah itu haidurijal. Kan dulu mah kalau perempuan haid itu jadi apa? Aib kan? Zaman Umar, kalau orang-orang haid itu dijauhin dulu. Setelah di Islam, artinya biasa aja kan, Pak Tajilun Nisa kan. Jadi karomah itu sebenarnya haidurijal. Jangan bangga dengan wah udah punya karomah, jangan. Kata orang Arab bila al karomah haidurijal. Karomah itu seperti haidnya seorang rijal. Rijal itu wali, laki-laki maksudnya. Masa laki-laki haid? Artinya apa? Karomah itu bukan buat sandaran. Karomah itu bukan buat puntangan, apa sih? Buat pegangan. Tapi karomah itu ya harus istiqomah. Kan ada murid nyari karomahnya doang ya. Barokah karomah, barokah karomah. Ketika perintah guru, ya enggak. Jadi karomah itu kata saya Sultan haidur rijal. Karomah itu bagian haid. Haid itu kan menunjukkan apa? Malu zaman dulu mah. Masa laki-laki haid? Karomah. Jadi dalam perwalian itu karomah itu bukan buat patokan, tapi patokan istiqomah. Makanya lawis takomu ala torikoti la asqainahu ma'an ghadaq. Di toreko itu yang dituntut istiqomah, continue, ajib, mantep. Ala toreko, di atas jalan toreko. Toreko siapa? Guru. Maka nanti dari menjalankan toreko guru tadi akan diberikan rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan dari langit. Jadi air hujan gimana sih? Banyak, berojok. Jadi harus istiqomah. Nah itulah mudah-mudahan di akhir daripada malam Rajab ini Abah Guru pasti ngawasi kita. Abah Guru pasti ngelihat mana murid-muridnya yang patuh atau tidak. Apalagi Abah udah alam rohani ya. Lagi Abah ada di Bogor aja, jasanya Abah bisa ngelihat setiap majelis. Apalagi Abah sekarang udah di alam rohani. Kan Abah di Bogor nih, itu bisa tahu majelis ini, majelis tahu. Siapa yang megang tahu. Jangan dibilang Abah nggak tahu. Ciputat itu udah sampai ke Abah mah. Lagi Abah masih ada. Ada yang ngomong begini mah Abah ada. Abah mah nggak pernah ini diemin, nggak pernah ngelarang kan. Ciputat kan Ciputat dari dulu ramai. Ciputat dari dulu ramai. Itu sampai ke Umi Ka'bah sampai. Siapa yang bina Wahyu bah? Ya udah diem, nggak ada bubar kan? Berani nggak? Dulu Pak Surya mau ngebubarin, mana? Aris ngebubarin mana? Jadi majlis kita ini udah nyampe ke Abah. Yang bina siapa tahu. Semua pembina-pembina majlis itu Abah tahu. Makanya situ berkewajiban pembina-pembina toreko itu harus bertanggung jawab terhadap murid-murid Abah. Bukan jasanya ya, jasanya masing-masing.
Rohaninya. Kalau jasad pasti masuk lah. Kalau jasad kan pulang ke rumah. Rohaninya ini. Makanya kita harus tunduk dan patuh itu seperti itu. Jangan ngebangkang mulu gitu loh. Ngebangkang akhirnya apa? Paman nakasa. Nama yang gue salah. Balik ke diri sendiri lah. Ngebangkang mulu. Jadi orang belajar toreko bayang ngebangkang gimana? Belajar toreko tuh patuh manut aja. Masuk akal nggak masuk akal ikutin seperti Khidir. Kalau Musa ngebangkang mulu nggak? Gagal. Jangan banyak tanya kan? Ada nggak di Abah? Jangan banyak tanya di hadapan guru. Tuh kalau orang syariat bagaimana tuh? Harus nanya. Harus nanya karena sebagian dari ilmu. Kalau di kita jangan banyak tanya di hadapan gurumu. Diam aja. Malah yang diam itu kalau yang protes-protes ya apa pada mental. Nah itu belajar sama musuh seperti itu. Di Tanbi ada kan? Jangan banyak tanya terhadap gurumu. Bukan berarti membatasi. Kenapa? Karena kita udah dikasih latih main ini ya main nih. Jadi bukan bermain matanya, ininya mata batinnya itu yang nyambung. Nah itu di toreko. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu panjang umur. Amin. Dikasih kesehatan. Amin. Biar ketemu lagi nanti bulan puasa. Dari Sa'ban puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna. Nah, itu kan udah lumrah tuh pujian. Nah, kita itu nggak bisa kita sendiri. Tapi semuanya izin guru. Nah, ruh digerak jasa digerakkan sama ruh. Ruh digerakkan izin nah, kalau dibahasakan izin Allah. Ya kita kan belum nyampe ke situ. Jadi izin guru. Nah, kalau di luar kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna. Sampaikanlah kami ya Allah, Buset, nyuruh Allah. Nah kita ke guru. Nah dari berkah akhir dari Rajab mudah-mudahan kita bisa ketemu Sa'ban. Panjang umur, bisa sholat 150 kali. Dan ingat khotaman dulu. Berarti maghrib sebelum maghrib ke sini. Ini dari asar ya. Maghrib kita masuknya jam 6 lewat berapa tuh? 15. 15 udah langsung sholat. Ya kan? Pikirnya cepetan dikit. Lah, Bukannya cepat dikit. di situ taman kan? Berarti kita mulai jam 8 kali ya? Ya sebelum kan ngejar sih. Oh. Isa dulu kali. Isa dulu. Iya sebelum bisa udah dapat dulu. Dapat apanya orang taman aja. Jam 8. Dapat serokaan atau berapa? Nah kalau jam 1. Ya paling jam 7 jam 8 mulai. Ya beresin dulu kan amaliyahnya. Kalau jam 1. Paling kelar sebelum Isya khotaman beres. Gak usah dikurang-kurangi, 3 aja, jangan. Biasa Ya, aja. jadi sebelum bisa mau ini dulu 2 rakaat sudah. Baru bisa. Apa? Ini ada Imam Sa'ban ini, tenang aja. Isya, Ada Imam Sa'ban ini. khotaman Isya, sholat gitu. Ada Imam Sa'ban. Oh rakaat, yang apa-apa. Dan kita ada bentuk sama ini kan. Terserah Pak Ustadz ngikutin. Sholat dulu gitu sebelum khotaman. Gantian dong. Setelah khotaman. Khotaman. Sebelum bisa. Sholat sunat 2 Sunat dapat 2 rakaat baru Isya gitu mencapai Isya. Oh iya. Ini sebelum Isya gitu dapat Sa'ban ya. Kan teknisnya lah. Ya mudah-mudahan kita dikasih sehat. Iya. Ya itulah pas berbarengan khotaman gitu. Jalanin aja, harusnya kan nggak begitu. Harusnya nggak Ya begitu. udah tutup sebelum setengah Tapi satu. kalau sholat dulu jadi beretet nggak berhenti, ya non stop nyampe 100 rakaat kelar. Enggak, berarti bisa istirahat. Kan Istirahat. Bisa istirahat. kan 2 rakaat Isya. Bisa. Mau istirahat istirahat, nggak Istirahat apa-apa. dulu, nggak Yang apa-apa. penting sebelum Isya tuh dapat Sa'ban mau 2 rakaat, 4 rakaat gitu.
teknisnya begitu. Iya. Bisa. Teknisnya. Sih Ya. dia habis maghrib kan. Iya. Ya, pokoknya bisa guru lah. Dia bisa apa ya? Ya, nggak bisa kita lah. Mudah-mudahan dikasih sehat semua. Amin. Itu yang lain-lain bilangin. Suruh sholat Sa'ban jangan baca Yasin 3 kali. Kayak obor. Opor. Suluk mah wajib. Sholat 100 rakaat. Nanti teknisnya mau nyampe sampai situ alhamdulillah ya, dikasih kekuatannya sampai situ ya alhamdulillah. Gak bisa maksain juga. Beri duduk ya Pak Topik ya. Iya. Duduk hadir. Ada kursi pun aja. Bisa kursi. aja. Dulu kita ke sana ya nggak sholat, datang ke sana. Siapa itu ya? Kan gue santai aja lah, coba. Namanya sholat mulai. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin dalam perjalanan kita selama Rajab, dan kita mohon kepada Abah Guru mudah-mudahan apa yang kita niatkan, khususnya Bang Denny ya muhajatan ya, muhajatan apalagi barengan sama bulanan Ya, bingung alhamdulillah Pak. ya, mudah-mudahan kagak hujan, Amin. tamunya banyak ya, yang penting kita bulanan dulu baru kondangan ya, siapin aja dagingnya. Siap gerak. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.